Mana kabar kalian? Belajar. Sudah. Udah lemes? Apa lemas? Ya, bantai MTK. Habis dibantai MTK. Ini. MBG Lemes guys. langsung ini. MBG. Susah. Enggak lah, enggak gampang banget isi. Enggak ya. Yan, jangan tidur sih Yan. Buka. Hari ini kita belajar reproduksi adalah perkembangbiakan keturunan individu. Jadi tadi apa? Jadi prosesnya itu beda-beda. Kalau di sini kan bukan makhluk hidup, makanya dia identiknya sama kata replikasi atau apa yang disalin? Apa aja? Materi genetik. Materi genetiknya kemarin apa? DNA atau terus virus itu dikenal dengan dua siklus. Yang pertama bukunya ada kan? Siklus titik sama ya. Kira-kira apa bedanya? Tulisannya. Itu liotik, itu unik. Ah. Kalau yang itu dan pengadaan terus melalui pengajaran sarjana Ada Jadi polisi ini nggak dulu gini, kalau yang litik itu nggak bisa ke isogenin, tapi kalau yang isogenin itu bisa jadi litik. Apa penyebabnya? Mungkin dia kerusakan dari sel tengahnya. Ketika dia terkena pengaruh dari luar yang mengakibatkan kerusakan sel, misal terkena sinar UV, selnya kan rusak. Dia dari siklus isogenin lanjut ke tahap siklus litik. Makanya tahap kalau di keseluruhan tahap isogenin itu lebih panjang daripada yang tahap yang litik. Terus yang litik juga dia lebih virulen. Bisa mengakibatkan kematian sel inang. Terus ada kali virus yang memiliki siklus litik itu memiliki virulensi. Terus dari situ udah kebayang belum bedanya seperti tadi kakak nyebutin kalau tahapnya itu lebih panjang. Di situ ada gambarnya. Kalau cuma lihat dari gambar kira-kira bisa paham nggak? Oke, kita bahas tahap litik dulu ya. Tahapnya kalau yang litik itu ada berapa tahap? Ada yang tahu? Ada berapa tahap?
kita menit. Ada berapa? 6. Nanti jelasin baru nempel di salinan itu disebutnya adsorpsi. Terus selanjutnya Dulu. Oh iya. injeksi. Jadi ketika dia memasukkan materi genetiknya DNA atau RNA disebutnya penetrasi. Nah selanjutnya ada fase yang namanya eklifase. Eklifase ini atau dia itu merebut kekuasaan. Nah, intinya dia yang menguasai atau menginvasi. Menginvasi dari DNA si sel inang. Dia mengambil alih. Yang ambil alih itu si DNA virusnya gitu. Terus lanjut ada tahap yang namanya sintesis. Ada yang tahu apa? Pada tahap litik sintesis itu apa? Apa? Pembentukan. Jadi dia mulai terbentuk. Di sini kan ada apa? Kepala, leher, ekor, kabel ekor. Nah, di sini udah mulai bentuk kepala, leher, kabel ekornya, kabel ekornya, tapi masih sedikit. Itu disebutnya apa? Tahap apa? Sintesis. Kemudian ada tahap replikasi, penyalinan. Apa yang disalin? Ini partikel-partikel yang udah kebentuk selanjutnya disalin atau terus ada selanjutnya apa? Tahu lah ya perakitan penyusunan dari partikel-partikel ini dia dirakit jadi udah berbentuk ya. Nah, dia udah mulai kebentuk setelah perakitan. Terus tahap terakhir ini lisis. Di buku bisa dilihat yang pecah. Nah ini, itu namanya tahap lisis. Nah ini kan karena pecah, selnya kan pecah. Nah, itu dia mati. Virulen, mematikan. Pertama ini yang mati selnya. Tapi kalau banyak yang mati selnya kira-kira menyebabkan penyakit kan? Sakit, ada ya kerusakan. Terus perbedaannya kalau yang lisogenik itu di sini. Setelah dia penetrasi itu ada 3 tambahan lagi sebelum ke inhibisor. Ya, Di sini ada yang namanya
tahap penggabungan. Darah. Selanjutnya setelah penggabungan apa? Tadinya satu nih, betul nih. Apa? Pembelahan. Terus kemudian jadi ketika udah materi genetiknya masuk, terus materi genetiknya bergabung, nah, ketika sel inangnya mengalami pembelahan, materi genetik virus itu ikut mengalami pembelahan. Jadi di sini ada materi genetik virus, di sini juga ada. Jadi adil, di sini ada, di sini ada. Terus ketika mengalami pemisahan, kan jadi dua nih belahan selnya. Nah itu sama-sama ada materi genetik dari si virus. Sebenarnya tahap lisogenik itu berhenti di situ. Jadi dia ini kan nanti pembelahan lagi selnya pembelahan. Dia cuma nambah banyak aja di dalam inang itu, dia cuma nambah banyak aja, tapi tanpa memberi pengaruh yang signifikan terhadap inangnya. Kalau ini tadi kan langsung mengalami kerusakan sel si inangnya. Tapi kalau di sini belum, dia cuma memperbanyak aja di dalam sel. Jadi tahapnya gitu. Mengawasi atau mengawasi. Mana? Ini. Iya. Menginvasi. Oh, Jadi itu ya. Bisa bentuk kelompok 4 orang sama belakangnya juga. Ini mungkin bisa maju biar oh karena virus. Iya nggak tahu lah, dol. Ya. disebut dengan aplikasi dan desa proses virusnya berarti aplikasi atau bisa tapi kalau saya berarti dirangkum ya berarti virusnya bahwa katanya ada aja. Yuk jangan deket-deket mie. Nanti mie nanti ibu jadi sini. Ya mengasar Pak. Sama seseorang. Dan nanti mie nggak bisa ini sendiri. Flek yang berada dalam fase lisogenik terkena sinar UV dan tiba-tiba menghasilkan banyak partikel virus. Jelaskan mekanisme molekuler yang terjadi. Nah, ketika flek terpapar sinar UV, terjadi aktivitas dan pemutusan dari DNA inang, memicu transisi siklus titik. UV merusak DNA inang ya, kemudian mengaktifkan represor efek dan menginisiasi proses keluar dari DNA inang atau bisa dibilang eksiasi. Setelah keluar, efek memulai sintesis protein, replika materi genetik, rakitan partikel efek baru. Mekanisme molekuler kerusakan DNA inang oleh UV, aktivitas represor efek dimulainya siklus titik replikasi dan
peracutan virus dan disease sel inam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Jika ada yang belum paham, nanti kita bahas di tempat berikutnya. Untuk apa materi reproduksi bisa nggak? Ada. Jika ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Saatnya jam ke-6. Semangat terus belajarnya. Yang mau belajar di rumah dipelajari lagi. It's time to begin the sixth lesson. Akhir kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.